Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella. Tentunya masih di channel Sinta Bella. Teman-teman, untuk video kali ini aku akan ngebahas soal dampak positif dari pandemi COVID-19 perspektif Rektor Inaifas. Jadi beberapa hari yang lalu itu BEM Inaifas dan Ibnu Cabang Encong mengadakan diskusi online dengan narasumber Rektor Inaifas. Tema besarnya peran mahasiswa di masa pandemi COVID-19, perspektif sosial dan agama. Namun saya akan hanya membahas atau sharing dengan kalian sedikit esensinya aja pada poin dampak positif dari pandemi COVID-19. Ada apa aja sih dampaknya? Yang pertama yaitu soal ditutupnya rumah peribadatan. Dampak positifnya apa? Kita jadi bisa beribadah di rumah bersama keluarga, sholat jamaah dengan keluarga di rumah. Jadi kita hari ini sebagai umat muslim itu tidak usah terlalu lebay, karena yang ditutup itu tidak hanya masjid aja, tapi tempat peribadatan lainnya. Jadi nggak perlu agak sedikit lucu ketika kemudian hari ini ada statement kalau masjid sepi berarti kiamat akan dekat dong. Ini kalau katanya Gus Rektor ngeresponnya, selama grup sholawat lebih banyak dari grup dangdutan koplo, insya Allah kiamat masih lama atau masih jauh begitu. Jadi kita tetap bersyukur aja. Terus yang kedua, mendampingi anak belajar. Nah, bagi orang tua yang kesehariannya sibuk di luar untuk bekerja dan berkarir, maka dengan adanya kebijakan work from home, study from home, dan school from home, kalian bisa bekerja sambil mendampingi anak belajar di rumah. Terus yang ketiga, harmonisasi komunikasi dalam keluarga. Nah, ini bagi suami atau istri atau kedua-duanya yang berkarir bekerja di luar rumah setiap harinya, dengan adanya work from home, kalian bisa bekerja sambil bermesra-mesraan dengan suami istri di rumah. Ini adalah salah satu dampak positif pandemi COVID-19 yang perlu kita syukuri. Terus yang keempat, meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, banyak sektor kan yang terdampak pandemi COVID-19, terutama ekonomi yang sangat dirasakan oleh masyarakat, karena mereka yang bekerja harian, mereka yang bekerja di sekitaran sekolah begitu, sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Maka dengan adanya mereka yang kesusahan itu melatih rasa kepedulian kita, sejauh mana kita mau tergerak, mau membantu mereka begitu. Terus yang kelima, kita tahu bahwa hari ini banyak pondok pesantren yang memulangkan santrinya lebih awal. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, para pengasuh maupun kiai itu berinisiatif tergerak untuk membuat kajian online supaya santrinya tetap belajar di rumah. Nah, ini juga saya ikutin di kajian online pondok pesantren Bustanul Ulum via WhatsApp. Kalau nggak salah juga beberapa waktu dekat ini PWNU Jatim akan melaksanakan kajian online juga. Ini salah satu dampak positif COVID-19 yang perlu kita syukuri. Yang terakhir yaitu kembalinya masjid dalam fungsi tempat yang peduli problematika sosial juga. Jadi kalau kita sadar atau enggak, kita kan sebagai umat muslim hanya memfungsikan masjid sebagai tempat ritual aja, sebagai tempat peribadatan saja. Sesungguhnya masjid juga memiliki fungsi sebagai tempat yang peduli problematika sosial. Nah, ini juga konsep semacam ini dilaksanakan oleh Masjid Al-Falah Kencang ini. Dia menyediakan 3 kotak amal. Yang pertama untuk operasional masjid, yang kedua untuk anak yatim, dan yang ketiga untuk bantuan sosial. Nah, mereka yang memperoleh bantuan dari masjid, baik yang terdampak pandemi COVID-19 atau masalah sosial lainnya, harapannya nanti memiliki ta'aluk atau keterkaitan dengan masjid, sehingga suatu saat mereka akan merasa tidak enak untuk tidak kembali kepada masjid. Nah, ini salah satu konsepsi dari Abah Syadid Jauhari Zawawi dan juga Habib Lutfi bin Yahya. Teman-teman, banyak sekali dampak positif dengan adanya pandemi COVID-19 ini, akan menjadi bijak dan akan melatih rasa syukur kita, rasa ikhlas kita jika kita tidak hanya menilik dampak negatifnya saja, tapi juga mengupas dampak positifnya. Dengan begitu, dengan kita terus bersyukur, maka Allah akan
mengalirkan nikmatnya, dan jika kita ingkar maka ingat azab Allah sangatlah pedih. Nah teman-teman, harapannya dengan adanya video ini kita semua dapat keep calm, dapat santai, tidak perlu merasa paling susah, tidak perlu merasa paling sedih hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita saling bergandengan tangan, saling merangkul untuk melewati ujian ini. Itu aja dari saya, semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya banyak yang mendapat manfaatnya dari adanya video ini. Akhiran mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.